menghasilkan bahan makanan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan. Beda dengan kehutanan. Kalau hutan juga menanam tanaman keras, tapi kalau tanaman keras yang diambil batangnya alias kayu. Itu bedanya apa? Perkebunan dengan kehutanan. Kalau perkebunan itu sifatnya homogen. Homogen itu apa? Satu jenis. Dia ditanam satu jenis. Misalnya kelapa sawit ya kelapa sawit saja. Atau perkebunan keteng atau yang lainnya. Sifatnya homogen dan menghasilkan satu jenis makanan. Kalau hutan sifatnya heterogen. Apa heterogen? Beberapa jenis. Jadi yang ditanam itu macam-macam tanaman keras yang bisa diambil batangnya alias kayunya. Sekarang kita lanjut. Perkebunan kemarin ada dua. Apa saja? Perkebunan ada dua. Ada perkebunan satu, perkebunan kecil dan perkebunan besar. Apa yang dimaksud perkebunan kecil? Perkebunan kecil merupakan perkebunan yang diolah oleh rakyat kecil, rakyat biasa. Perkebunan besar, perusahaan atau pemerintah. Siapa mau pindah? Yang dimaksud perkebunan kecil oleh rakyat kecil, rakyat biasa yang mengelola. Rakyat biasa modalnya kecil, ya hasilnya kecil. Beda dengan perkebunan besar. Pak, kalau perkebunan besar apa? Siapa lagi? Apa yang dimaksud perkebunan besar? Dikelola oleh pemerintah atau perusahaan. Karena yang mengelola pemerintah perusahaan, jadi modalnya besar, hasilnya juga besar, alias keuntungannya. Mari kalian. Sekarang lanjut pertanian. Pemanfaatan lingkungan berbentuk atau berupa pertanian. Masih ingat apa yang dimaksud pertanian? Bukan menghasilkan pangan saja, semua menghasilkan pangan. Pertanian itu usaha mengolah tanah, mengolah lahan untuk menghasilkan bahan makanan. Menghasilkan bahan makanan saja, perkebunan juga menghasilkan makanan. Di pertanian itu apa mau? Menghasilkan barang dengan mengolah tanah atau disebut dengan agraris. Agraris, apa yang dimaksud agraris? Mengolah tanah. Nah, negara disebut negara agraris karena negara agraris sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian. Saya Tirokno Karanisa. Apa yang dimaksud dengan negara agraris?
agraris adalah siapa bisa? Negara agraris negara yang sebagian besar penduduknya bekerja di bidang pertanian. Lawannya negara industri. Kalau negara industri, sebagian besar penduduknya bekerja di bidang industri. Nah, pada umumnya negara-negara industri itu negara maju, negara-negara yang maju, negara makmur, negara-negara yang banyak berada di benua Eropa. Kalau negara agraris, negara pada umumnya negara berkembang. Negara berkembang umumnya mengelola lahan alias pertanian. Sekarang, mengapa negara kita disebut negara agraris? Ya, sebagian besar penduduknya bekerja bermata pencarian pertanian. Mengapa penduduk Indonesia kok sebagian besar bermata pencarian pertanian? Karena penduduk Indonesia sebagian besar berada di pedesaan. Orang desa umumnya bertani. Mengapa negara Indonesia kok negara agraris? Sebagian besar penduduknya bermata pencarian atau bekerja di bidang pertanian. Mengapa penduduk Indonesia kok sebagian besar bertani? Karena sebagian besar penduduk Indonesia bertempat tinggal di desa. Penduduk desa bekerja, sebagian besar bekerja di bidang pertanian. Lari-larian baik. Sekarang untuk meningkatkan hasil pertanian itu ada berapa cara? Berapa cara usaha untuk meningkatkan pertanian? Ada 4, apa saja? Intensifikasi, diversifikasi, dan rehabilitasi. Nah, siapa yang bisa yang dimaksud dengan intensifikasi? Yang dimaksud cara intensifikasi itu supaya untuk menghasilkan atau untuk meningkatkan hasil dengan meningkatkan produktivitas. Intensifikasi merupakan upaya atau usaha untuk meningkatkan hasil pertanian. Ayo ditulis dan nggak bisa. Untuk meningkatkan hasil pertanian bisa menggunakan 4 cara. 1. Intensifikasi. Gimana tadi yang dimaksud intensifikasi? Usaha menambah hasil dengan cara meningkatkan usaha atau produktivitas. Meningkatkan produktivitas. Meningkatkan usaha. Tanpa menambah faktor produksi. Jadi faktor produksinya nggak ditambah, hanya meningkatkan produktivitas, meningkatkan usaha. Nah, coba contohnya.
digembulkan supaya subur. Kalau tanah subur dapat meningkatkan hasil. Tanamannya subur-subur, hasilnya lebih banyak. Ini bibit unggul. Apa maksudnya bibit unggul? Bibit unggul. Bibit unggul itu bibit yang bibit yang tahan penyakit, tahan hama, atau bibit yang cepat tumbuh. Ini bibit unggul. Kalau di Mengari ikan lele, bibit ikan yang gak stresan, gak apa stres. Udang yang penuh tidak apa stres, bibit unggul, tahan hama, tahan penyakit. Yang ketiga, yang ketiga apa? Banyak usaha tani itu. Lamun kok ini. Ya. Kemarin tiga. Pengairan secara teratur. Pengairannya teratur sesuai jenis tanamannya. Karena apa? Tanaman itu ada yang butuh air banyak, ada yang tidak. Kalau di Mengari, ayo, kalau tambah airnya dijaga kadar garamnya supaya ikannya nggak gampang stres. Biasanya kalau air Mengari nih airnya sudah tua, butuh diencer. Jadi aku cari Mengari sengkani nggih. Yang dapat, ayo siapa? Dalam pengairan secara teratur, ya. Bukan yang sesuai. Di pupuk jenis pupuknya disesuaikan dengan jenis tanamannya, karena beda tanaman beda pupuk. Tak boleh salah. Kalau tambah apa itu? Pemupukan tambah juga butuh pupuk. Oke. Ya, yang kelima, coba bermaju. Dorong, ayo. Ini ada sampah. Di panjang usahakan itu seperti apa saja. Pemberantasan hama atau penyakit. Silakannya nggak ditambah alias faktor produksinya nggak ditambah, tapi dengan menggunakan panca usaha tani. Lahannya tetap, misalnya Mengari biasanya tambahin 2 hektar ukuran umum. Oke, 2 hektar 1,5 hektar.
mengumpulkan yang sesuai jenis makani opo diwali makani bandeng kalau makani udang pasti betul. Terus kalau terdapat penyakit segera diberantas saya disemprot dengan pestisida penyemprotan hama. Itu untuk meningkatkan hasil produksi dengan cara intensifikasi. Ini meningkatkan produktivitas tanpa menambah faktor produksi. Sawah di kebun tetap ditambah. Kalau perusahaan coba, kalau perusahaan apa? Meningkatkan produktivitas dengan cara bagaimana? Kalau perusahaan kerja lembur, tenaga kerjanya nggak ditambah tetap, tapi disuruh kerja lembur, jam kerjanya ditambah. Itu termasuk peningkatan. Atau apalagi mengadakan pembagian kerja. Apa pembagian kerja itu? Pembagian kerja itu menempatkan tenaga kerja sesuai keahlian. Ini yang pandai merayu, kita ngomongin, kita boleh konsumen, jadi di bagian dari sales, pokoknya dari marketing, pemasaran, lancar pemasarannya, pemasaran lancar, produksi lancar, karena kelancaran produksi tergantung dari pemasaran hasil produksi. Untuk meningkatkan hasil produksi itu tergantung pemasarannya lancar, produksi lancar. Tidak mungkin pemasarannya macet, produksi ditingkatkan. Mari produksi gak laku-laku. Dan gak payu. Masa aku produksi terus. Produksi di toko ya, jadi apa? Bisa merusak bahan, merusak hasil. Jadi butuh pembagian kerja. Tenaga kerjanya tetap. Asalnya mau lima moto, tapi diatur. Mana yang bagian cernayu mau? Cernayu baru sampai dulu, gombal-gombal, biasalah. Menarik konsumen, terus pinter teknik, pinter mesin, jalan dapatkan mesin, pinter apa mana, pinter organisasi, dapatkan di bagian organisasi. Jadi sehingga kalau orang atau tenaga ditempatkan sesuai keahlian, hasilnya pasti akan memuaskan alias menambah hasil. Beda antara intensifikasi di pertanian dengan di perusahaan. Nah, masa di perusahaan di saja usaha tani. Usaha tani hanya di bidang pertanian. Terus yang kedua sekarang, yang kedua siapa yang tahu apa yang dimaksud ekstensifikasi? Kalau intensifikasi tanpa menambah faktor produksi. Kalau ekstensifikasi dengan menambah faktor produksi. Coba contohnya kalau di bidang pertanian. Di bidang pertanian, cara ekstensifikasi dengan cara pertanian membeli tanah lagi. Kalau tadi hanya memiliki 2,5 atau 2 hektar, sekarang membeli lagi. Butuh 10 hektar mana? Butuh
hektar kan pokoknya ditambah. Asalnya 2 hektar ditambah lagi. Jadi berapa? Tambah 1 atau 2 dan seterusnya hektar lagi. Ini dengan menambah faktor produksi akan menambah hasil. Cara yang demikian ini disebut dengan ekstensifikasi. Sangat ini. Apa yang dimaksud ekstensifikasi? Apa nih? Apa yang dimaksud cara ekstensifikasi? Belajar bakumu, kontekstual. Ekstensifikasi adalah usaha untuk menambah hasil dengan menambah faktor produksi. Kalau pertanian dengan menambah lahan, ditambah. Kalau perusahaan, apa yang ditambah kalau perusahaan? Bisa lembur, kalau lembur itu disebut mau intensi, cara intensi. Kaki lembur itu bukan faktor produksi, yang faktor produksi tenaga kerjanya, mesinnya, bahan bakunya, banyak lagi diolah. Jadi ayo pada perusahaan tenaga kerja ditambah. Ayo ngomongin modal tambahin mana? Tambah 1 sudah kamu tambah wakil. Kenapa? Permintaan bertambah. Walaupun menambah 1 orang yang namanya menambah faktor produksi. Nah, kali 5 di tambah 1 6 termasuk menambah faktor produksi. Kali 1 tambah penurun kasus termasuk. Pokoknya ditambah. Selain tenaga kerja, menambah mesinnya, mesinnya tambah, asalnya mesinnya Mekimo. Karena permintaan bertambah, laris dodole, banyak yang pesan, tambah mesin lagi, tambah birokrasi, tergantung, terserah. Pokoknya tambah mesin, tambah sisi ya termasuk menambah faktor produksi. Hari ini masuk 25 kasus. Pokoknya tambah. Bahan yang akan diolah misalnya berapa ditambah lagi. Bahan baku itu yang termasuk faktor produksi. Masih ingat Rek? Faktor produksi ada berapa? Yo, faktor produksi ada. Ini Rek, ini Rek. Tenaga kerja, 3 modal termasuk yang akan diolah. Terus yang keempat, pengusaha. Pengusaha itu orang yang memproduksi. Pengusaha itu yang pemilik produksi nih, pemilik perusahaannya, orang yang ahli dalam perusahaan, orang yang ahli dalam mengelola perusahaan. Empatnya disebut empat dan pas 7 loh ya. Faktor produksi ada 1 alam, naik. Alam ini macam-macam, nggak tanah dong Rek. Alam itu ya bisa tanah, bisa air, kan bisa udara, termasuk udara kan yang mendukung produksi. Bisa bahan, bisa barang tambang, barang mineral, dan lain-lain. Nah, terus tenaga kerja. Kalau lahan tadi dipraktekkan di intensifikasi.
menambah macam jenis tanaman. Dengan menambah macam jenis tanaman. Menambah macam jenis tanaman. Jadi jenis tanamannya ditambah. Asalnya menanam padi saja, nih. Ya karena paling jauh hasilnya. Ditambahi lagi, dimanfaatkan lahan sekitarnya. Bisa pinggir-pinggirnya ditanami, biasanya di lahan pertanian itu ditanami pisang, ditanami sayuran, ditanami apa? Lombok, apa? Buah. Sehingga hasilnya tidak hanya menghasilkan padi saja, tapi bisa berbagai macam jenis tanaman. Di padi atau kalau di tiduran sana itu ada istilahnya mina padi. Mina padi itu apa? Lahan yang digunakan untuk lahan pertanian, terus juga dibuat untuk budidaya ikan. Dan kasih sawah yang betul-betul kena korek. Kasih nak duduk lagi sampai di pipa kamu. Tengahnya sawah, padi, pinggirnya dijerokno. Dijerokno ada bidalah, buat apa? Budidaya ikan. Para di mina padi. Apa mina padi? Lahan selain digunakan untuk pertanian, digunakan untuk budidaya ikan. Itu termasuk apa? Cara diversifikasi. Tidak jaga no padi nitro, tapi juga yang lain. Itu nih ngomong are, kebun ngomong are, jaga no minyak itu. Selain minyak ada kacang, ada jagung, ada apa? Itu namanya? Semacam-macam. Pokoknya yang bisa menghasilkan, yang bisa tumbuh di lahan tersebut. Lahan apa? Diversifikasi. Jadi menambah macam jenis tanaman. Kalau dalam perusahaan apa ya? Tanaman. Kalau dalam perusahaan ini dalam pertanian. Kalau perusahaan, nah contohnya perusahaan tekstil, menghasilkan pakaian jadi. Biasanya pakaian jadi itu kan ada perca, kain perca, bawang mari, pipian, pipian, kain perca, kain sisa. Nah itu dimanfaatkan, jadi dibuang. Dimanfaatkan, diolah lagi